Go public adalah penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali artinya bahwa pihak emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek pertama kalinya melakukan penjualan efek. Peristiwanya disebut penawaran efek surat berharga, sedangkan kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana atau primary market. Dalam istilah pasar modal, go public sering disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering, yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya go public ada dua hal secara garis besar yang melatar belakangi perusahaan melakukan go public, yaitu aspek finansial. Perusahaan melakukan go public untuk refinancing atau restrukturasi permodalan, yaitu meningkatkan permodalan, memperbaiki struktur keuangan perusahaan, debt equity ratio, mengurangi cost of fund, dan merupakan sumber pendanaan jangka panjang. Aspek non-finansial, perusahaan melakukan go public untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme dalam rangka pemasaran perusahaan melalui ekspansi bisnis atau perluasan usaha, investasi baru, dan mengambil alih usaha lainnya. Dasar hukum go public di Indonesia yaitu ada pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi, penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Syarat-syarat umum mendirikan PT Go Public yaitu laporan keuangan harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Syarat 2, administrasi pendirian PT harus lengkap antara NPWP, akta-akta pendirian perusahaan, dan surat-surat keputusan dari pemerintah. Harus ada underwriter atau penjamin yang akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering. Track record perusahaan yang baik dari segi finansial maupun kinerja perusahaan keseluruhan. Penerbit sekuritas. Tidak semua perusahaan bisa menerbitkan saham dan obligasi di pasar modal. Hanya perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang mungkin menerbitkan sekuritas di pasar modal. Manfaat perusahaan go public antara lain: 1. Memperoleh sumber pendanaan baru. 2. Memberikan competitive advantage untuk pengembangan usaha. 3. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. 4. Meningkatkan kemampuan going concern. 5. Meningkatkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai usaha. Selain memiliki manfaat go public, juga memiliki terdapat beberapa konsekuensi, yaitu 1. Berbagai kepemilikan. 2. Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. 3. Biaya laporan yang meningkat. 4. Ketakutan untuk diambil alih. Dan yang terakhir, proses go public mengorbankan tenaga dan pengorbanan waktu. Keuntungan dan kerugian perusahaan go public. Keuntungannya yaitu perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan dalam menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak modal yang menerima perusahaan dari investor luar. Kerugiannya yaitu setiap perusahaan
yang go publik secara periodik harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal atau tahunan. Tentu saja untuk membuat laporan tersebut diperlukan biaya terbuka. Tahapan-tahapan go publik untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari BI dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada BI dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Persyaratan pencatatan efek di BI yaitu: pertama, Badan Hukum Calon Perusahaan tercatat terbentuk perseroan terbatas PT. 2. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke BPPAM dan LK telah menjadi efektif, memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki direktur tidak terafiliasi, memiliki komite audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk komite audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat, memiliki sekretaris perusahaan. 4. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya 100. 5. Calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan dalam mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 6. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. 7. Khusus calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan, dan calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki sertifikat eco-labeling ramah lingkungan. 8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada laporan keuangan audit. Terakhir, sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Persyaratan pencatatan SPEI adalah: 1. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke BPPAM dan LK telah menjadi efektif. 2. Permohonan pencatatan SPEI di bursa hanya dapat diajukan oleh perusahaan sponsor yang bersangkutan berperseroan atau konsultan hukum yang terdaftar di BPPAM dan LK yang diberi kuasa untuk mewakili perusahaan sponsor. 3. Surat pernyataan dari direksi perusahaan sponsor. A. Pemegang SPAI memiliki hak-hak yang sebanding dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan sponsor, termasuk hak suara dalam RUPS perusahaan sponsor. B. Penggunaan hak suara di dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas hanya dapat dilakukan oleh pemegang SPAI dengan memberikan proxy suaranya kepada bank kustodian. C. Hak pemegang SPAI untuk menukar SPAI menjadi efek perusahaan sponsor dan hak pemegang efek perusahaan sponsor untuk menukar efek yang dimilikinya menjadi SPAI. D. Prosedur penukaran SPAI menjadi efek perusahaan sponsor atau penukaran efek perusahaan sponsor menjadi SPAI memiliki nilai kapitalisasi SPAI sekurang-kurangnya 250 miliar. Jumlah pemegang SPAI paling sedikit dimiliki oleh 300 pemodal yang memiliki rekening efek di anggota Bursa Efek. Perusahaan sponsor wajib menunjukkan bank kustodian untuk bertindak atas nama perusahaan sponsor dalam penyelenggaraan fungsi di antara lain: A. Sebagai sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAN dan LK nomor 9.1.4 tentang pembentukan sekretaris perusahaan dengan menunjuk sekurang-kurangnya 1 orang pejabat ban
kustodian. B. Melaksanakan konversi dari efek utama menjadi SPY dan atau konversi dari SPY menjadi efek utama. C. Mewakili kepentingan memegang SPY dalam hal perusahaan sponsor melakukan RUPS. D. Menyampaikan permohonan kepada bursa untuk melakukan penyesuaian atas jumlah SPY dalam hal perusahaan sponsor melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan penambahan dan atau pengurangan jumlah efek perusahaan sponsor. Menerbitkan daftar pemegang SPY dalam rangka mendistribusikan dividen atau hak lain yang diperoleh setiap efek utama kepada setiap pemilik SPY. Menyampaikan kepada bursa jadwal-jadwal tindakan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan sponsor termasuk penentuan harga teoritis sebagai akibat rencana pelaksanaan tindakan korporasi tersebut jika ada. G. Menyediakan sarana penitipan efek utama. Selanjutnya H. Melakukan administrasi data terkini atau kepemilikan SPY. Bank kustodian wajib melaporkan kepada bursa setiap penukaran SPY menjadi efek perusahaan sponsor atau penukaran efek perusahaan sponsor menjadi SPY selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah terjadinya penukaran tersebut. Harga perdana SPY pada saat dicatatkan sekurang-kurangnya 1.000 sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan secara substansi setelah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama core business yang sama sekurang-kurangnya selama 36 bulan berturut-turut, membukukan laba usaha sekurang-kurangnya pada 3 tahun buku terakhir berturut-turut yang menunjukkan pertumbuhan. 1. Laporan keuangan perusahaan sponsor telah diaudit sekurang-kurangnya 3 tahun buku terakhir dengan ketentuan laporan keuangan auditan 2 tahun buku terakhir dan laporan keuangan auditan intern terakhir jika ada. Pemberi memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian WTP. 2. Berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir memiliki aktiva berwujud bersih net things assets sekurang-kurangnya setara dengan 250 miliar. Persyaratan pencatatan ETV adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan pendaftaran reksa dan berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa yang disampaikan kepada Bappepan dan LK telah menjadi efektif. 2. Nilai awal reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unik penyertaan diperdagangkan di bursa sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar dan maksimum adalah sebesar nilai unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana tertuang dalam prospektur. Persyaratan pencatatan obligasi dan sukuk adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi ketentuan umum pencatatan efek. 2. Berbentuk badan hukum. 3. Telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. 4. Ekuitas sekurang-kurangnya 20 miliar. Menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir. Selanjutnya 6. Pernyataan pendaftaran telah efektif. 7. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik yang terdaftar di Bappepan untuk periode 3 tahun terakhir berturut-turut dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapatan wajar dengan pengecualian WDP. Hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeringkatan efek yang terdaftar di Bappepan sekurang-kurangnya BBP Investment Grade. Persyaratan pencatatan EBA adalah sebagai berikut. Pernyataan pendaftaran telah efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bappepan dan LK. Laporan keuangan kontrak investasi kolektif efek Brugger Asset Kikeba
Terakhir telah diperiksa akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan sekurang-kurangnya memperoleh pendapatan wajar tanpa pengecualian WTP. Selanjutnya 3. Hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeringkat efek yang terdaftar di Bapepam dan LK sekurang-kurangnya BBB Investment Grade. Permohonan pencatatan disampaikan oleh manajer investasi. Proses evaluasi calon emisi didasarkan pada kinerja perusahaan selama 3 tahun terakhir, termasuk kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perusahaan, tercatat bila sudah pernah menerbitkan obligasi atau sukuk sebelumnya. Bursa akan melakukan proses penjajian pendahuluan pencatatan efek PPPPE selambat-lambatnya 10 hari bursa sejak bursa memperoleh dokumen atau informasi secara lengkap. Proses go publik. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan, sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham equity. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umum dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go publik. Untuk go publik, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Bapepam LK. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Periode pasar perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditentukan. Penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Selanjutnya pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa. Tahap-tahap go publik. Yang pertama, restrukturisasi perusahaan. 2. Pembebasan surat-surat dan dokumentasi dilakukan. Private placement. Tahap pendahuluan, menunjukkan pihak yang terlibat. Proses underwriting. Rekuisisi anggaran dasar. Pembuatan laporan dan dokumentasi go publik. Pencatatan pendahuluan atas saham-saham di bursa efek. Proses pelaksanaan go publik. A. Proses pengajuan pernyataan pendaftaran public expose, pembuatan dan pencetakan prospektur, roadshow, penjatahan di pasar modal, proses jual beli saham di pasar sekunder. Nah, jadi selanjutnya yaitu proses penawaran umum saham dalam dikelompokkan menjadi 4 tahap berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat untuk memegang saham RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Selanjutnya, penjamin emisi underwriting merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Selanjutnya, akuntan publik. Auditor independen bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Penilaian untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan penentuan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum, legal opinion. Notaris untuk membuat akta perusahaan, anggaran dasar akan perjanjian-perjanjian dan rangka penawaran umum, dan juga nutlen rapat.
Nah, jadi selanjutnya tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK sehingga Bapepam LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Menjadi selanjutnya tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahap utama karena pada waktu inilah saham kepada masyarakat investor. Investor dalam membeli saham tersebut melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana banyak 100 juta. Saham sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan dan bursa efek. Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go publik ini. Kalau telah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi, maka pada periode waktu tersebut pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum, initial public offering (IPD), IPO, initial public offering. Nah, jadi selanjutnya yaitu tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah melakukan penawaran umum. Perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya. Maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di BEI License Requirement. Kalau memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Dewasa ini papan pencatatan BEI terdiri dari 2 papan utama, main board, dan papan pengambilan atau development board. Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapasitas pasar yang besar, sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Kendati terdapat 2 papan. Nah, jadi kesimpulannya adalah perusahaan untuk mengembangkan usahanya melakukan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penawaran umum atau biasa disebut dengan go public. Go public merupakan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali di sini berarti bahwa pihak penerbit pertama kali melakukan penjualan saham atau obligasi. Untuk dapat menetapkan harga saham perdana biasanya dilakukan oleh emiten dan underwriter. Walaupun emiten dan underwriter secara bersama-sama mengadakan kesepakatan dalam menentukan harga saham perdana. Nah, selanjutnya tahapan lain yang perlu dilakukan oleh emiten sebelum go publik adalah pihak emiten harus terlebih dahulu membuat prospektur perusahaan, yaitu informasi mengenai perusahaan secara mendetail, secara ringkas yang diumumkan di media massa.